Hari ini kita di Benteng Front Urin, Mbak ya. Fort Urin, bukan Front Urin, Fort Urin bersama Mbak Frida dan Mas Rahmanu. Ini adalah pintu masuk ya Mbak. Oke, kita masuk ke benteng. Jadi kita akan memasuki bagaimana melihat benteng dari dekat di Ternate. Masih ingat bagaimana Belanda sesudah Portugis ya? Jadi kita sesudah Portugis. Nah, ini kita dari dekat ya. Ini Fort Urin. Fort Urin itu apa maksudnya Mbak? Itu salah satu benteng yang besar sih. Oke. Jadi relatif terbesar ya. Iya. Oke. Jadi guys, ini adalah terbesar di antara benteng-benteng yang ada. Selain fort apa? Ada benteng Toloko, benteng Castella, benteng Kalamata, sama benteng Kota Janji. Kota Janji. Oh, banyak benteng ya. Ayo kita sambil ngobrol ini luar biasa. Jadi banyak benteng. Kalau begitu memang di Ternate ini banyak benteng karena Belanda VOC mau menguasai begitu. Ini. Kalau begitu di sini dulu apa namanya tempat kekuasaan atau hanya memang ini sentral? akhirnya jadi sentralnya VOC. Yang lama-lama dia membentuk jadi gubernur dan governor gitu. Oke. Jadi akhirnya di sini beberapa fasilitas dia tidak hanya buat gudang, tapi akhirnya kalau yang di sebelah kanan sana itu Sebelah kanan ya di sana itu, ya, di sana itu jadi itu. tempat tinggalnya gubernur. Oh, Jadi governor beberapa Belanda kali- waktu Iya, itu ya. Di belakang itu guys itu. Oke. Terus selain gudang ada juga tempat-tempat simpen senapan meriam apa segala macam, nanti Senapan. masih ada. Oke, yang kita ke sana. yang sebelah sana tuh ada sejarah singkatnya. Secara singkat. Oke, kita ke sana dulu. Ada secara singkat. Sampai Secara orang-orang singkat. tahanan juga ini. Betul. Sebenarnya orang-orang tahanan kita. Oh, guys, ini ruang tahanan. Yang hitam itu pintunya, itu tahanan ya. Iya. Oh, itu ruang tahanan. Nah, ini ceritanya. Kalau kita ingin melihat benteng Urin, Iya. Fort Urin, ini terletak di Jalan Boy Ori, Kecamatan Ternate Tengah. Boy Ori, Oiri. Kita nggak biasa. Berdiri di atas lahan 12.680 meter persegi. Oh, luas ya? Iya, makanya ini seluas. Oh, 12.000. Benteng ini berbentuk trapesium dengan 180 meter, 165 meter, memiliki 4 buah bastion. Luar biasa. Secara singkat, 1607 oleh VOC. Ya, VOC yang kita tahu adalah itu bukan pemerintahan Belanda sebetulnya ya. Kalau kita ngomong VOC itu seperti kadinnya di Indonesia ya. Iya. Tapi Perserikatan Perdagangan. Serikat dagang aja gitu. Tapi Dia bisa cari bahan-bahan. membawa bala tentara. Ya itu kan untuk amunisinya kan. Itu sih ceritanya awalnya berdagang, tapi lama-lama kok dia mau menguasai gitu. Laksamana VOC bernama Cornelis Matelif de Jong membantu Sultan Ternate untuk mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Oh, bahasanya dahulu itu membantu untuk mengusir orang Spanyol. Ya bagus juga ya, katanya niatnya bagus. Praktik aja. Mengusir penjajah.
Kemudian atas keberhasilan ia mendapat izin dari Sultan untuk mendirikan sebuah benteng di tempat sama dengan benteng Malayu, sebuah benteng Portugis, dan selanjutnya. Intinya pada perkembangannya 17 Februari 1913 ketika Peter Pot diangkat Gubernur Jenderal VOC dan benteng Kor ini menjadi pilihan tempat tinggal resmi para Gubernur Jenderal VOC Peter Pot. Jadi ya ini jangan dibayangkan sekarang dialek ini ya. Ini kalau melihat kantor Gubernur DKI atau kantornya Bu Khofifah di Jawa Timur ya ini dulu. Sekarang aja ini menjadi museum gitu. Kita menikmati alam yang sejuk di Ternate di sekitar benteng. Ya dulu ini tempat membunuh banyak korban, Mbak ya. Perang besar berkali-kali. Satu taruh meriam, yang kedua kayak semacam menara untuk bisa pantau sekitar. Pokoknya di bawah tembok ini yang satu sisi untuk perlindungan kan. Ada meriam-meriam dan untuk memantau begitu ya. Nah ini salah satu meriam. Tapi sebetulnya ini yang di bawah ya, Mbak Frida ya. Iya. Ini asli. Ini enggak, maksudnya kalau yang di atas kan sama dengan ini. Iya, ini. Nah ini meriam. Kalau zaman VOC dahulu, ingin tahu ada ini kok agak sulit ini. Ini meriamnya. Oke, meriam. Dan di sana di atas banyak. Kalau dari sini kan kelihatan besar kan guys, kelihatan besar. Itu kantor, bukan kantor ya, tapi rumah dinas gubernur. Ya kalau pernah belajar sejarah pasti tahu lah bagaimana suasana pertempuran di Ternate atau di seluruh Indonesia lah. Mas Rahman itu sebetulnya ahli sejarah tapi dia tidak bercerita. Ajar sejarah Mas. Kalau ini digunakan untuk apa, Mbak? Ruangan-ruangan ini? Apa? Kantor. Oh, kantor. Jadi semacam staff-staff gitu ya. Oke. Jadi ya sebagai sentral pemerintahan VOC. Meskipun VOC kan bukan seperti pemerintah provinsi kan, bukan kan? Bukan. Jadi dia yang tugas buat nyari barang-barang dagang gitu kan, masuk zaman dahulu kan rempah-rempah hits ya. Rempah-rempah betul. Viral gitu ya. Jadi kalau orang udah pada tahu di sini nih tempat jual beli pasti datang. Oke. Rempah-rempah di Ternate yang paling hit apa waktu itu? Cengkeh sama pala. Cengkeh sama pala ya. Oke. Kalau ini kelihatannya baru ya. Oh iya kalau ini. Karena ini ada musola, tapi musola ini baru. Wah, bukan semenjak pemerintahan Belanda. Karena kejadian pertempuran antara setelah Indonesia merdeka ya. Jadi pertempuran antara TNI sama Brimob. Jadi itu akhirnya setelah pertempuran itu di sini dikuasai sama TNI sama Polri, terutama yang Brimob. Makanya sebelum ini direvitalisasi, ini tuh jadi tempat pemukimannya gitu. Polisi-polisi lah. Yang di sini ini ya. Oke. Nah, ini setelah 5 tahun kemarin dipugar, direvitalisasi, untuk dikembalikan fungsinya gitu sebagai benteng. Sempat teman-teman aparat keamanan menjadikan ini pusat untuk pelatihan gitu ya. Oke. Kalau di zaman Belanda waktu itu apa ini? Ini jadi markas itu. Markasnya juga maksudnya. Oke. Kan tadi dibilang karena dibantu Spanyol kan, akhirnya gubernur izin. Ya sebenarnya ada satu benteng itu dekat Kadaton, itu yang tadi benteng Melayu. Nah itu kan dibangun
Spanyol tuh. Ah, Nah jadi supaya mereka juga tau lah taktik ya, biar mereka bisa ini ya, bantu kesultanan biar mereka juga bisa eksis di sini. Tujuannya sebenarnya sih rempah-rempah gitu. rempah-rempah gitu ya. Ini jadi kita melihat guys, ini sangat luas begitu. Nah, tapi ini batasnya bukan? Atau masih? Oh, oke. Depan juga masih. Oke, kita melihat dari kalau di sini pintu depan atau pintu belakang dari sini itu sebetulnya? Sebenarnya ini pintu belakang sih. Oh, pintu belakang. Oke. Tapi tadi sebenarnya Tetap yang sana tadi ya. Ini kita dari pintu belakang karena di dulu zaman. kan semuanya itu transportasinya ke laut. Oke, Jadi apa-apa semua pasti ngadepnya ke laut. betul. Oke, nah ini. Nah, sekarang Nah, ini. fungsinya jadi taman aja. Oke, taman yang indah. Kita sebelah kanan lagi masih ada. Oke. Luas, guys. Iya. Bentengnya Belanda luas. VOC. Mas Rahman masih kuat untuk berputar? Ini kalau nggak kuat Mas Rahmanu, jadi masih kalah dengan VOC. Ini ada teman-teman TNI yang latihan. Ini Brimob ya? Atau TNI? TNI yang latihan. Itu ada stasiun ATM juga. Oke. Astana itu dalam artian apa? Asrama di depan benteng front Fort Urin ada asrama TNI. Jadi masih sana lagi tuh. Oke. Luas kita, guys. Iya. Ini gudang-gudangnya. Senjata. Terus ada yang kantor juga. Oke. Sebentar. Ini jalan depan yang kita Ini gudang-gudang dari penyimpanan apa namanya? Hasil rempah-rempahnya, bukan senjatanya ya. Hasil rempah-rempah. Oh, kali yang ini untuk senjatanya. Oke. Kita lihat aja, guys. Kita memutari benteng yang begitu indah. Sungguh luas, 12 hektar. 12 hektar itu. 12 meter persegi 1 hektar lah. 2 hektar. Keliling. Sehat, guys. Kita keliling-keliling, guys. Wow, ini apa lagi nih? Ini kantor sih. Nah, sekarang dijadiin dinas kebudayaan. Oke, ini juga kantor, guys. Kantor. Tapi ini waktu zaman Belanda juga kantor-kantor itu. Oke. Tapi sekarang digunakan sebagai pemerintah. Oh, sebagai dinas kebudayaan yang menaungi benteng kota Ternate. Jadi memang berfungsi, meskipun VOC itu menjajah ya, tapi ya masih ada sisa-sisa peninggalan. Wow. Ini luas. Ini katanya dulu di atas Betul. Itu ada bastion. Apa itu bastion? tempat ibaratnya buat mantau menara pantau aja. Oh, menara pantau. Oh, Ada- bastion. ada- Oh, itu bastion Ya. namanya. Menara pantau. Yaitu di atas Bisa itu. langsung naik garis aja. Iya. Dari yang balik dari pintu depan kalau masih kuat Wah, ke antar jalan garis. gitu. Wow, Karena di aduh. situ titiknya untuk bisa lihat kedatangan Ternate tadi. Oke. Pantau. Kelihatannya Ngapain? cukup berat ini naik ke Datan dari tempat jauh bukan? Ya, Itu namanya Bastian. Bastian untuk memantau Kadaton. Kadaton itu keraton atau Kesultanan Ternate pada waktu ya VOC dahulu abad 16 abad 17 itu. Nah, ini kalau ini apa, Mbak? Gudang aja ya. Ya mungkin gudang-gudang. Ya. Oke. Oh, di sini ada. Hai. Kita naik, guys. Mas Romanu kuat ya?
Oke. Ini menuju ke apa tadi, Pak? Bastian. Ya kita lihat ya, jangan samakan kalau dahulu itu ada rumput begini. Kemungkinan bersih dahulu, tapi juga tidak diaspal begitu karena zamannya belum aspal waktu itu. Belum di lagi. Ayo Mas Rahmanu, kita naik. Wah, kita sudah mulai di atas ini. Bastian itu yang ini. Iya. Oke, ini kita sudah di Bastian. Sungguh luas. Jadi diisi 500 apa itu prajurit Belanda VOC, itu mampu ini kelihatannya. Iya. Nah dari sini dia bisa mantau Tidore. Tidore kan ada kesultanannya juga. Jadi dulu Dari sini Belanda VOC bisa memantau Tidore. Oh itu anu ya, apa namanya, pulau gunung itu di pulau tersendiri guys, yang mana VOC mampu untuk mengendalikan orang Tidore dari sini gitu ya. Iya. Oke. Tapi ayo kita coba naik. Ya ini. Nah, ini bomnya, ini meriamnya untuk siap-siap dibunyikan. Jadi dulunya kawasan pantai itu cuma segini aja. Oke. Jadi katanya sejarah, ini sebenarnya dari pantai udah pantai. Oke. Lihat kapal Belanda. Kemudian yang posisi yang di sana karena mungkin terhalang pohon, dia bisa lihat jalur Kadaton. Oh, Kadatonnya dari yang di sana itu, Iya. guys, yang dilihat dari sana. Kebetulan ada pohon ya. Itu mampu untuk langsung melihat bagaimana Kadaton Ternate gitu ya. Kalau depan ada gunung. Oh, ini samping Gunung Gamalama ya? Iya. Oh, Gunung Gamalama yang juga masih aktif Mbak ya ini ya. Aktif. Jadi ya dilihat dari atasnya itu kelihatan berapi aktif gitu. Itu kalau kita melihat di bawah itu ada semacam sungai, itu apa namanya? Bukan parit aja. Jadi dulu Parit, Belanda itu pasti kalau dia bikin sesuatu, pasti ada sumber air di sekitarnya. Oke. Makanya ini sebenarnya dikelilingi parit. Oh. Ternyata terus gitu. Cuman sampai mentok yang sana. Oke, tapi tidak pernah habis airnya ya. Habis. Ini Tadinya sistem. sebenarnya ini jadi sumber air kan. Sekarang udah. Salah satunya mungkin untuk menghalangi bagaimana prajurit atau orang-orang Ternate tidak bisa melompat ke sini kan. Nah, Kita tahunya dulu kalau ada benteng pasti dibuat parit ya. betul. Kalau ada serangan gitu kan bisa tinggal ini jembatannya aja kan. Betul. Jembatannya. Yang mana taman filmnya? Nih, Oke, kan ada oke. billboardnya itu. Sekarang menjadi taman film, jadi sampingnya Farid. Fungsinya untuk apa itu, Mbak? Ada event-event tertentu. Oh, event-event tertentu. Jadi dahulu sini itu tempat untuk menyerang orang Ternate, sekarang menjadi tempat sentra. Itu guys, itu ada taman film ya. Dulu itu sekali lagi, Mas Rahmanu perasaannya gimana? Ini seperti di zaman VOC atau gimana ini? Ada zamannya. Abad 16 waktu itu ya. 1607. Tapi sekali lagi di sini ini orang yang bisa masuk semuanya sekarang. Nah, kalau pada waktu zaman VOC hanya orang-orang VOC aja kan. Nah, sekarang kita bisa masuk guys, karena sudah VOC tidak ada di Indonesia VOC-nya. Ayo kita jalan lagi. Nanti tinggal lurus saja. Kita turun Oke. ke pintu tadi. Kita turun dari Bastian. Oh, jauh juga ya jalan ke bawah ini. Yang di bawah ini
ini, buat jalan yang kita jalan itu adalah tempat tahanan. Oke. Jadi di bawah ini bukan paling bawah guys, tapi ada tempat tahanan. Sisa-sisa tahanan, maksudnya suasana tahanan itu juga sekarang sudah tidak ada Mbak ya, Mbak Firda. Nggak ada. Hanya dulu digunakan untuk menahan para orang-orang baik Indonesia ketika tidak mau mungkin dianggap melawan. melawan, iya. Karena kan ngomong orang baik itu kan adalah orang yang berani melawan. Iya, Meskipun perspektifnya VOC itu berbeda. iya. Sama ukurannya selesai. Betul. Kelihatan guys ya. Ini yang Oh ini yang apa itu namanya dari sana guys. Ini tempat gubernur Belanda. Gubernur VOC lah. Bagus kan masiannya? Ini abad 16 guys. Abad 16 dan sekarang masih sepertinya masih bagus. Ya, anggap saja kalian jadi gubernur Belanda. ini gede banget. Oh, besar ini. Ini kantor gubernurnya Belanda, VOC maksudnya. Di depannya ada taman-taman bagus. Mungkin pada waktu itu juga seperti ini Mbak Frida ya. Sudah taman-taman begini ya, memang. Oh dibikin lagi aja ya mungkin ya. Ini lihat suasana di depan Fort Urin. Oke. Oke kita jalan lagi. Sungguh luas ini. Depan ada bastian yang ada bangunannya. Bangunan gimana maksudnya? Di atas. Oke. Kan kosong. Oke. Saya kurang tahu persisnya. Oke, ini guys ada bastian yang di situ ada bangunannya. Nah, ini ada lonceng. Ini ada lonceng. Lonceng simbol sebagai jam waktu ya kelihatannya ya. Ini loncengnya besar guys. Wah, sebesar orangnya. Mas Rahmanu juga besar. Oh, dengan Mbak Frida sama Mas Rahmanu juga kalah juga ini, Mbak. Mas Rahmanu boleh dong diambil gambarnya. Mas Rahmanu diambil gambarnya Mbak Frida. Coba difoto. Oke. Nah, kelihatan besar kan, guys? Kelihatan luar biasa ini. Klik. Jadi ada bastian di setiap sudut benteng. Ini adalah kita memasuki bastian yang di sebelah selatan timur. Ini tapi ada rumahnya, ada bangunannya itu duga-duga apa dulu waktu itu? Nah itu saya belum tahu Pak. Bisa jadi kan kalau bastian itu kan buat keamanan ya. Dia bisa jadi yang petugas keamanannya. Intinya ini juga sebagai tempat salah satu untuk memantau suasana orang-orang Ternate Tidore dari atas. Tapi sekarang sudah agak beda fungsi. Ini fungsinya apa, Mbak ya? Oh, tribun ya, oh menjadi ini mesti dinas pariwisata kebudayaan ini. Oke, ini kita lihat meriam-meriamnya guys. Nah, sama, jadi meriamnya besar. Oke. Coba bayangkan. Dengan Mbak Frida besar mana coba meriamnya? Wah, besar kan? Nah, betul. Dengan Mbak Frida aja sebagai orang masih kalah. Jadi kalau dimasukkan bisa jadi museum nanti. Oh, bastian yang ke arah sana ya. Oke. Ini paritnya sudah tidak terfungsi seperti yang ada di depan itu tadi ya. Iya, Belanda hilang. Yang belakang tidak diperhatikan. Asik kan di bawah Gamalama, di lereng Gamalama. Wis.
Guys, kita sudah cukup lama mengunjungi Fort Urin VOC abad 16-17. Kalau gitu kita meninggalkannya Mbak Frida, Mas Rahmanu. Ini kita sudah selesai. Mari Bapak Emas ya. Kita meninggalkan pintu. Ini sudah masuk pintu utama dari Fort Urin. Ini kita sudah di luar Fort Urin. Semoga bisa menghadirkan kebaikan bagi kita bersama. Tetap semangat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.